Jadi dulu tentu sudah pernah belajar ya tentang distribusi normal. Jadi suatu data yang berdistribusi normal ketika digambarkan dalam sebuah kurva bentuknya seperti ini ya, berbentuk seperti lonceng yang bentuknya simetris, dan luasan dari distribusi normal ini adalah satu ya, suatu peluang ya, suatu peluang itu kan nilainya paling kecil adalah 1, 0, dan yang paling besar itu adalah 1. Nah, luasan dari suatu distribusi itu namanya fungsi kepadatan peluang, itu luasannya sama dengan 1, termasuk dengan distribusi normal ini ya. Ini daerah luasannya ya yang dibatasi dengan garis horizontal ini, dan garis melengkung ini adalah luasannya sama dengan 1. Karena bentuknya simetris, kalau saya bagi 2, ini luasannya adalah setengah dan ini luasannya setengah. Ini adalah 0 ya, titik tengahnya adalah 0, kemudian ini positif yang sebelah sini, yang sebelah sini adalah negatif ya, seperti itu. Nah, ini bentuk probabilitas dari Z. Nah, probabilitas itu sebenarnya bisa dinyatakan dengan luasannya. Luasan ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Nah, di sini probabilitas Z lebih besar dari negatif Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Ini kalau dijelaskan dalam sebuah gambar, luasan ini tadi kan sama dengan 1 ya. Kita mengenal istilah 1 min alfa itu adalah sebagai koefisien kepercayaan ya, 1 min alfa, dimana alfa itu kita katakan tadi sebagai tingkat kesalahan, seperti itu. Nah, di sini luasan 1 min alfa itu adalah di sini ya. Ini ada suatu batas ya. Di sini ada satu batas, di kedua belah pihak ini. Kemudian 1 min alfa itu adalah luasan yang di sini dengan dibatasi ini ya. Batasi. Nah, luasan dari sisanya ini adalah tadi kan ini 1 min alfa ya, berarti sisanya adalah alfa ya. Karena dua sisi berarti kan alfa per 2. Ini alfa per 2, ini alfa per 2 ya. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 1. Ini alfa per 2, 1 min alfa, ini alfa per 2 sama dengan 1. Nah, kemudian ya 1 min alfa sudah terjelaskan. Kemudian ini PZ ya. Jadi di sini titik ini ya, titik ini kita namai dengan negatif Z alfa per 2 ya. Ini adalah sisi negatif, dan titik ini kita namai dengan Z alfa per 2. Nah, kenapa alfa per 2? Karena di sini luasannya adalah alfa per 2 ya. Luasannya adalah alfa. Nah, 1 min alfa ini tadi ya sama dengan probabilitas Z lebih besar dari, nah, interval ini ya. Nah, itu adalah probabilitas ini tadi, Z lebih besar dari negatif Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 ya. Kemudian berdasarkan 8.1 ya, 8.1 itu adalah ini ya, rumus ini, maka persamaan ini menjadi ini X bar dikurangi alfa min per sigma per akar N ya. Kita substitusikan, kemudian ini pembilangnya, penyebutnya ya, ini kita kalikan dengan kedua ruasnya ya. Kita kalikan sisi kiri dan kita kalikan sisi kanan, maka menjadi negatif Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Sisi kanannya Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min alfa. Nah, kemudian di sini karena di sini kita akan mengestimasi mu, maka di sini X bar ini kita operasikan dengan ruas kanan dan ruas kiri. Ini nilainya menjadi negatif ya, negatif X bar dikurangi Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Kemudian ruas kanannya menjadi negatif X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min alfa. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai positif di sini ya, maka kedua ruas ini saya kalikan dengan negatif 1 sehingga nanti tandanya akan berubah gitu ya. Di sini menjadi positif negatif X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N, tandanya dibalik, mu lebih besar X bar ini menjadi positif ya. Kemudian ini menjadi negatif Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min P. Ini sebenarnya sama ya. Ini dengan ini sama, tinggal diubah saja posisinya. Saya bacanya dari sini ke belakang ya. X bar lebih besar gitu ya dari X
mu lebih besar dari X bar dikurangi Z alfa per 2 kali sigma per akar N dan lebih kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N 1 min alfa. Ya, jadi inilah estimasi interval untuk kepercayaan estimasi interval atau interval kepercayaan untuk mu dengan variasinya diketahui. Ya, jadi ini seperti ini ya. Seperti ini rumusnya. Ini tadi penjelasannya bisa dijelaskan dengan gambar ini ya. Maka di sini kita bisa langsung lihat contohnya ya, lihat contohnya. Rata-rata nilai matematika dengan sampel acak 36 mahasiswa untuk tingkat sarjana adalah 22,6. Jadi 2,6 ini adalah apa? Rata-rata nilai sampel. Berarti ini adalah X bar ya. X bar. N ini adalah 36 ini adalah sebagai N. Hitunglah interval kepercayaan. Ya, berarti dari sini interval kepercayaannya 1 min alfa kali 100%-nya kan 95%. Ya, maka alfanya berapa? Alfanya adalah 0,05 ya. Untuk rataan nilai matematika semua mahasiswa tingkat sarjana. Jadi kita diminta untuk hitunglah interval kepercayaan untuk rata-rata nilai. Jadi kita diminta untuk hitung mu. Ya, rata-rata nilai semua mahasiswa. Artinya kita dihitung untuk menghitung mu. Di sini diketahui simpangan baku populasinya 0,3. Berarti di sini adalah sigmanya 0,3. Nah, di sini diketahui alfanya dari sini 5%, 0,05. Kemudian N-nya 36, X bar-nya 2,6 dan sigmanya adalah 0,3. Ya, di sini kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini ya. Ini mu, kemudian X bar-nya 2,6. Nah, ini mungkin ya. Z 0,025 ini dapat dari mana? Jadi awalnya kan yang kita pakai Z yang kita pakai kan memang Z alfa per 2 ya. Nah, ini alfanya kan 0,05. Sehingga di sini bisa saya tambahi alfa per 2-nya adalah ya. Ya, alfa per 2-nya adalah 0,05 bagi 2 0,0025 sehingga yang kita cari adalah di sini Z 0,025 1,9. Kita mau mencari apa tadi? 1,96 diperoleh dari mana ya? 0,025 ini adalah luasan ya. Jadi luasannya itu adalah 0,025. Jadi kalau saya gambar di sini alfanya ini kan 0,2025 luasannya, ini 0,025. Nah, kita sekarang ini mau nyari titik ini ya. Titik ini berapa nilainya ya. Oke, kita lihat tabel normal standar ya. Ini kita lihat, kita akan mencari yang di sini ini luasan. Di dalamnya ada luasan. Kita akan mencari yang nilainya 0,025. Ya, 0,025. Ya, kita lihat di sini. Sebenarnya polanya bisa kita lihat ya, 0,0 itu berarti di bagian atas. Yang di sekitar sini nih ya. Nah, nih ada yang tepat nih. 0,025 kita lihat, kita tarik sisi ke kiri, ada negatif 1,9. Ya. Ke atas ada 0,06. Nah, jadi kalau ini kita tuliskan akan ketemu ya. Sini saya tuliskan tadi ada 0,0 negatif 1,9 dan 0,06, maka kalau kita tuliskan adalah 1,9, ini negatif 1,96, positifnya adalah 1,96 ya. Jadi positif negatif ini adalah menunjukkan letaknya ya. Kalau di sisi kiri dia adalah negatif 1,96, sisi kanan adalah 1,96. Seperti itu. Ini kan luasannya sama. Jadi luasannya sama 0,25, maka di sini juga nilainya juga akan sama ya. Bedanya adalah posisinya saja. Nah, kenapa di sini yang tulis adalah 1,96 Bu, tidak negatif 1,196? Ya, karena di sini nanti
apa, karena ini yang kita sebutkan positifnya ya, ini kan di sini kan positif, maka di sini positif, tapi tidak mempengaruhi hasil karena nanti kita lihat di sini ya, misalnya nih MIO ya, ini kan X-bar-nya adalah 2,6, ini kan kita lihat negatif ya, negatif, jadi yang kita pakai adalah negatif 1,96 seperti itu. Kemudian ini 0,3 sigmanya, akarnya akar dari 36 kan 6 ya, mu, kemudian ini 2,6. Nah kita lihat yang sisi kanan, ini clear ya, ini adalah positif ya, positif. Jadi di sini bukan berarti kemudian karena ini apa namanya negatif gitu kan, kemudian di sini menjadi negatif, bukan. Jadi dia hanya menunjukkan posisi saja. Jadi kalau misalnya di sini mau pakai 1,96 boleh saja, tapi nanti di sini ditulis negatif ya, seperti itu. Jadi karena kita positif ya, artinya dia posisinya di sisi kanan kan ya, kita tulis saja ini ya. Tapi tidak mempengaruhi nilai karena di sini sudah ada tandanya, yang di sini pakai yang negatif, di sini pakai yang positif ya, menunjukkan posisinya. Nah kemudian kita hitung hasilnya adalah 2,5, mu itu lebih besar dari 2,5 kurang dari 2,7. Nah ini artinya apa? Artinya ini ada dua alternatif ya untuk interpretasinya. Yang pertama kita bisa mengartikan 95% saya yakin bahwa interval ini mu lebih besar dari 2,5 kurang dari 2,7 ini memuat rataan nilai semua mahasiswa tingkat sarjana atau memuat mu. Kita bisa juga dengan tingkat kepercayaan 95 ya, 95%. Saya yakin bahwa interval mu lebih besar dari 2,5 kurang dari 2,7 memuat nilai rataan matematika semua mahasiswa tingkat sarjana atau mu ya, seperti itu adalah contoh ya, contohnya. Kemudian contoh yang kedua di sini ya, suatu perusahaan listrik yang membuat bola lampu yang panjang umurnya berdistribusi normal dengan simpangan bakunya 40, maka ini sebagai sigma. Kemudian sampelnya 30 bola, berumur rata-rata 780 jam ya. Berarti di sini rata-rata usianya kan 780 jam. Kemudian di sini alfanya adalah 1 min alfanya adalah 96%, maka kita bisa membuat kesimpulan alfanya adalah 0,04. Maka alfa per 2-nya adalah berapa di sini? 0,02 ya, 0,02. Nah, kita lihat lagi di tabel normal 0,002 ya. 002 kita lihat 0,002 di sini. Ya, kita cari yang paling mendekati ya. Nah, ini ya. Kita ketemu di sini ada negatif 2,05 ya, negatif 2,05. Nah, negatif 2 ya. Di sini sama seperti tadi, ini 0,02 ya. Di sini karena kita positif ya, posisinya kanan, maka 2,0 ini 0,4 ini sebenarnya lebih akurat lagi ya. Tadi kalau di 2 negatif 2,05 ya, 2,05 saja ya. Maka di sini kita langsung masukkan ya, dan diperoleh hasilnya adalah 0,96 ya, 0,96. Akibatnya diperoleh ya, kesimpulannya saya kira sama ya dengan ini, bahwa 96% ya, saya yakin bahwa interval ini memuat rataan populasi bola lampu yang dihasilkan perusahaan ya. Jadi ini bentuknya
bentuknya masih bentuk probabilitas ya, tapi kita juga bisa menyajikannya seperti ini saja ya, bahwa estimasi intervalnya hasilnya adalah mu lebih besar dari 765,795 ya, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya, yang penting